Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Wah, semangat sekali ya menjawabnya. Nah, anak-anak, hari ini kita memasuki tema baru, yaitu tema 8 mengenai keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, dan pembelajaran 1. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya coba keluarkan kertas doanya. Kita bareng-bareng membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Seperti biasa, jika Ibu panggil namanya, angkat tangannya dan ucapkan hadir. Alhamdulillah, anak-anak kelas 2A hari ini hadir semuanya ya. Nah, setelah itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Lalu, adapun kegiatan yang akan kita lakukan selama pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak tahu tidak, di setiap tempat itu pasti memiliki aturan yang wajib dipatuhi oleh semua orang. Seperti di rumah, di sekolah, di perjalanan, di tempat wisata, dan dimanapun pasti memiliki aturan. Nah, kira-kira kenapa sih aturan itu harus kita patuhi? Iya, betul. Selain untuk membuat tempat itu menjadi tertib, aturan juga berguna untuk keselamatan diri kita sendiri dan juga orang lain loh. Nah, seperti misalnya di rumah. Ibu yakin setiap rumah pasti memiliki aturannya sendiri yang dibuat oleh anggota keluarga itu sendiri. Nah, contohnya aturan di rumah keluarga Udin, di mana keluarga Udin selalu melakukan kegiatannya dengan tepat waktu. Perhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar yang pertama, pukul berapa Udin sarapan pagi? Iya, betul. Udin sarapan pagi pukul 6. Coba gambar yang kedua. Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Iya, betul. Udin berangkat sekolah pukul 7. Coba gambar yang terakhir. Pukul berapa Udin pulang sekolah? Iya, betul. Udin pulang sekolah pukul 11. Nah, kira-kira anak-anak mengetahui waktu kegiatan yang Udin lakukan dari mana ya? Iya, betul. Dari gambar jam yang ada di rumah Udin. Nah, anak-anak, jam yang ada di rumah Udin itu berjenis jam analog. Nah, anak-anak, Ibu juga memiliki jam analog seperti yang ada di rumah Udin. Ini dia jamnya. Terlihat? Nah, mari kita bersama-sama mengenal bagian-bagian jam analog ini. Pada jam analog ini terdapat 3 buah jarum. Ada 3 buah jarum ya. Nah, jarum yang pertama, jarum yang berukuran pendek dan juga tebal. Itu dinamakan jarum jam. Nah, jarum yang kedua yaitu jarum yang panjang dan juga tebal, itu dinamakan jarum menit. Nah, untuk jarum yang berwarna merah dan juga tipis atau halus, ini dinamakan jarum detik. Nah, selain itu, coba anak-anak lihat. Nah, pada jam analog ini terdapat angka dari angka 1, 2, 3, 4 sampai angka 12. Nah, selain itu, di setiap angkanya itu terdapat garis tebal. Coba perhatikan. Terdapat garis tebal di setiap angkanya. Nah, selain garis tebal pada setiap angka, terdapat juga garis-garis tipis halus yang ada pada jam analog ini. Terlihat? Tuh, terdapat garis-garis halus pada jam analog ini. Nah, garis tebal pada setiap angkanya berjumlah 12. Garis-garis halus pada jam analog ini berjumlah 48. Maka total garis pada jam analog ini ada 60 buah.
Oke, mari kita mulai untuk membaca jarum pada jam. Yang pertama, jarum detik, jarum merah. Jika jarum merah ini bergeser sebanyak 1 garis, maka disebut 1 detik. Nah, jika jarum detik ini berputar selama 1 putaran dan bergeser sebanyak 60 garis, maka disebut 60 detik. 60 detik sama dengan 1 menit. Nah, selanjutnya untuk jarum menit, jika jarum menit ini bergeser sebanyak 1 garis, maka disebut 1 menit. Jika jarum menit ini berputar sebanyak 1 putaran dan bergeser sebanyak 60 garis, maka disebut 60 menit. 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, yang terakhir, untuk jarum jam yang pendek, kita hanya menghitung setiap jarum pendek ini bergeser ke garis yang ada angkanya. Contoh, jika jarum jam ini berada di angka 6 dan jarum jam ini bergeser ke angka 7, maka ini disebut 1 jam. Nah, jika jarum jam ini berputar sebanyak 1 putaran dan bergeser sebanyak 12 garis, maka ini disebut 12 jam. Nah, untuk 2 kali putaran, maka ini baru disebut 24 jam. Nah, 24 jam sama dengan 1 hari. Nah, anak-anak, jadi dapat kita simpulkan bahwa 1 hari sama dengan 24 jam dan 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Paham ya? Nah, anak-anak, selain jam analog, terdapat juga dan jam digital seperti gambar berikut. Nah, pada jam digital itu penggunaannya memang lebih mudah dibanding jam analog, karena hanya terdapat angka saja dan tidak ada jarum jam. Coba anak-anak perhatikan gambarnya. Nah, ada 4 angka yang dibatasi oleh titik 2. Nah, angka di depan yang sebelum titik 2 itu menunjukkan atau menyatakan sebagai jam. Nah, 2 angka setelah titik 2 itu menyatakan sebagai menit. Karena memang biasanya jam digital itu hanya menunjukkan jam dan menitnya saja, walau ada beberapa juga jam digital yang menunjukkan detik juga. Nah, untuk membacanya, kita lihat gambar yang pertama. Nah, coba lihat gambar yang pertama. 2 angka sebelum titik 2 itu berapa? Iya, betul, 12. Lalu 2 angka setelah titik 2, angka berapa? Iya, angka 8. Nah, untuk membacanya berarti pukul 12 lebih 8 menit. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya coba gambar yang kedua. Oke, gambar yang kedua. Angka sebelum titik 2 itu angka berapa? 10, betul. Lalu angka setelah titik 2 angka berapa? Ya, betul, 30. Maka dibacanya pukul berapa? Oke, hebat. Pukul 10 lebih 30 menit. Good job. Oke, nah karena sudah paham, Ibu memiliki lembar LKPD yang harus kalian isi ya. Nah, coba perhatikan petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, isilah nama kalian pada bagian atas LKPD.
Lalu, amatilah berbagai gambar jam yang ada pada LKPD ini. Nah, lalu amati juga jarum pendek dan jarum panjang yang ada pada LKPD ini. Nah, setelah itu baru deh kalian tuliskan waktu yang ditunjukkan pada jam tersebut. Nah, ibu beri waktu selama 5 menit, bisa? Oke, bisa ya. Nah, nanti jika ada yang bingung atau mau ditanyakan, boleh angkat tangannya saja, lalu bertanya kepada ibu. Oke? Silakan mengerjakan. Nah, bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Oke, hebat sekali ya, mengerjakannya tepat waktu. Oke, gambar jam yang pertama, jarum pendeknya menunjukkan angka 10, lalu jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul? Iya, pukul 10. Nah, gambar yang kedua, jarum pendeknya menunjukkan angka 8, lalu jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka dibacanya pukul? Iya, pukul 8. Bagus. Lalu gambar yang ketiga, jarum pendeknya menunjukkan angka 2 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul? Iya, pukul 2. Betul. Lalu gambar yang keempat, jarum pendeknya menunjukkan angka 4 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul? Iya, pukul 4. Bagus. Lalu gambar yang terakhir, jarum pendeknya menunjukkan angka 9, lalu jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul berapa? Hebat, pukul 9. Wah, hebat ya. Tepuk salut dulu untuk anak-anak kelas 2A. JJ jempol. JJ jempol. Sah, 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 salut. Oke. Nah, karena anak-anak telah belajar mengenai bagian-bagian jam dan telah mengetahui bagaimana menentukan waktu pada jam. Nah, tadi masih ingat tidak, Udin sarapan paginya pukul berapa? Iya, pukul 7 pagi. Nah, pukul 7 pagi Udin sarapan pagi. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa sarapan itu ada aturannya loh. Nah, coba anak-anak amati teks berikut. Siapa yang mau membaca teksnya? Oke, boleh. Silahkan Afif. Oke, hebat ya. Terima kasih Afif telah membacakannya. Nah, coba deh anak-anak perhatikan teks tersebut. Terdapat kata Tuhan. Terdapat kata Tuhan, betul? Coba anak-anak perhatikan huruf awal kata Tuhan itu. Memakai huruf apa? Iya, huruf besar. Nah, kata Tuhan itu ditulis menggunakan huruf besar. Huruf besar itu disebut juga huruf kapital. Nah, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf awal kata ganti Tuhan atau kata ganti nama Tuhan. Nah, ada yang tahu kata ganti nama Tuhan apa? Oke, belum tahu ya. Nah, kata ganti Tuhan yang sering digunakan itu misalnya seperti Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, atau Yang Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Atau dapat kita sebut bahwa kata ganti Tuhan itu adalah 99 nama baik bagi Tuhan. Iya. Ya, artinya maksudnya hebat. Ya, maksudnya arti dari 99 nama baik bagi Tuhan atau bagi Allah. Iya, hebat ya anak kelas 2A. Nah, selanjutnya ibu memiliki LKPD yang kedua nih, yaitu menuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan dengan aturan huruf kapital yang benar. Nah, seperti biasa, baca dulu petunjuk pengerjaannya ya anak-anak. Yang pertama, seperti biasa, isilah nama kalian pada bagian LKPD. Lalu, amati kata ganti Tuhan di bawah ini. Terdapat 5 kata ganti nama Tuhan yang harus kalian pakai. Nah, lalu tuliskan kalimat sederhana yang mengandung kata ganti Tuhan di bawah ini. Ada 5 kata, berarti membuat 5 kalimat ya. Nah, ibu beri waktu selama 10 menit, bisa? Oke, percaya deh, anak-anak kelas 2A pasti bisa. Kalau ada yang tidak bisa atau ada yang bingung,
Seperti biasa boleh tanyakan ke ibu ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai membuat kalimatnya? Oke, coba ya. Ibu ingin perwakilan dari kalian membacakan hasil kerjanya. Siapa yang mau? Oke, boleh Amirah silahkan. Untuk kalimat yang pertama apa, Nak? Oke, Allah yang Maha Esa. Oke, good job. Kalimat yang keduanya, Dia yang Maha Kuasa. Oke, boleh. Lalu kalimat yang ketiga, Allah yang Maha Besar lagi. Oke, nggak apa-apa. Lalu yang keempat, oke, Dia yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Oke, boleh. Good job Amirah. Nah, tadi kalian masih ingat aturan sarapan pagi itu berdoa sebelum dan setelah makan. Berdoa itu adalah bentuk syukur kita terhadap Tuhan karena kita bisa makan dan minum, bisa beraktivitas, bisa berkegiatan dengan baik gitu ya. Nah, Ibu memiliki satu buah lagu yang berjudul Terima Kasih Ya Tuhan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita terhadap Tuhan. Coba disimak ya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, sudah disimak? Oke, kita coba nyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, coba anak-anak amati lagi lirik lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu Terima Kasih Ya Tuhan itu merupakan lagu berbirama 2/4. Setiap lagu itu memiliki sebuah tekanan. Nah, kalian tahu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Nah, coba perhatikan tanda seperti huruf V namun miring seperti berikut. Yang ada warna merahnya ya. Nah, tanda seperti ini berarti tekanan nadanya dari kuat perlahan-lahan melemah. Nah, untuk tanda seperti ini, maka tekanan nadanya lemah. Nah, untuk lagu berbirama 2/4 itu secara alami tekanan kuatnya berada pada ketukan pertama. Sedangkan tekanan lemah berada pada ketukan kedua. Nah, berarti terima. Nah, pas terimanya itu yang kuatnya. Lalu maknya itu yang lemah. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, kita pakai iringan ketukan tepuk tangan saja ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, oke. Semoga anak-anak paham ya. Nah, nanti coba anak-anak praktikan
untuk menyanyi lagu Terima Kasih Ya Tuhan dengan memperhatikan tekanan nada kuat dan lemahnya yang diiringi dengan alat musik ritmis ya, atau bisa juga diiringi dengan tepuk tangan saja. Oke, nah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Coba ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tadi kita telah belajar mengenal bagian-bagian pada jam analog dan jam digital. Oke, betul. Terus menentukan waktu pada jam. Oke, terus iya, kita juga tadi telah belajar mengenai huruf kapital pada nama Tuhan. Lalu oke, kita juga tadi telah bernyanyi lagu Terima Kasih Ya Tuhan dengan memperhatikan tekanan nada kuat dan lemahnya. Oke, nah sekarang Ibu memiliki lembar evaluasi yang harus kalian isi ya. Ibu beri waktu beberapa menit untuk mengisi lembar evaluasinya. Dikerjakannya mandiri, menggunakan tangan, tidak dengan mulut ya. Kalau ada yang bingung atau mau ditanyakan, boleh angkat tangannya lalu tanyakan ke Ibu. Oke? Selamat mengerjakan. Oke, telah selesai mengerjakan lembar evaluasinya. Oke, boleh ya, langsung dikumpulkan ke meja Ibu saja. Oke. Nah, oke, duduk yang rapi lagi ya anak-anak. Nah, jika sudah, silahkan sekarang rapikan kembali alat tulisnya. Masukkan ke dalam tas. Oke, sudah rapi alat tulisnya. Bangkunya sudah rapi. Oke, nah coba Ibu mau tanya, pembelajaran kali ini menurut kalian bagaimana? Oke, lumayan seru, lumayan bingung. Oke, bagus. Oke, coba bagian mana yang kalian sukai dan bagian mana yang menurut kalian bingung? Oke, sukanya waktu pas lagi nyanyi. Oke, bingungnya waktu matematika jamnya. Oke, masih bingung soal menentukan jam ya, sedikit. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa belajar lagi di rumah. Atau pada pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi dan kita bahas lagi mengenai bagian-bagian jam dan satuan waktunya ya. Oke. Nah, oke, nah coba sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan ajarannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa terus belajar ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.